Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliahan pembelajaran sosial dan emosional pada topik 2 di bagian demonstrasi kontekstual. Anggota kelompok kami beranggotakan Stella Sari Wahyundara, Wahyu Regar Nurwidianingrum, Silva Widya Puri Ramatika, dan selanjutnya akan saya jelaskan pada slide yang pertama. Nah, di slide yang pertama yaitu mengenai apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama yaitu guru harus melihat partisipasi siswa dalam pembelajaran fisik ataupun fisikis. Yang kedua, guru harus mampu mengembangkan potensi siswa. Yang ketiga, guru harus bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang keempat, guru harus mampu memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap siswa. Selanjutnya yaitu kasus yang berkaitan berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses pembelajaran yang pernah Anda ikuti, yaitu kasus di sini yaitu kasus kesulitan terhadap guru. Yang pertama yaitu guru mengalami kesulitan mengelola siswa yang terkadang sangat sulit untuk dikendalikan. Yang kedua yaitu guru belum bisa mengontrol emosi ketika melaksanakan pembelajaran terhadap siswa yang sulit dikendalikan. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru yang tidak adil atau pilih kasih dengan siswa yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial antar siswa. Yang keempat yaitu sikap tegas guru yang terkesan galak, menyebabkan siswa memiliki kekhawatiran untuk mengikuti pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan webinar tentang pembelajaran sosial emosional. Yang keempat yaitu membiasakan kegiatan yang mendukung terlaksanakan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya yaitu tentang tantangan bagi sekolah. Yang pertama yaitu kurangnya ekonomi dalam pengadaan sarana prasarana. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, perlu konsisten dalam menerapkan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Regar. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Tentu saja mempengaruhi, karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik siswa. Hal tersebut digunakan dalam menyusun pembelajaran serta untuk mengakomodasi kebutuhan setiap siswa. Tantangan bagi sekolah, kurangnya ekonomi dalam pengadaan sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan guru dalam pembelajaran sosial emosional, perlunya konsistensi dalam menerapkan kegiatan pembelajaran sosial emosional. Cara menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, mengidentifikasi karakteristik setiap siswa, mengetahui latar belakang budaya dan sosial siswa, membiasakan siswa untuk melakukan tugas yang dapat mereka kerjakan dalam kelompok, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Pada sinopsis film Laskar Pelangi, bercerita mengenai kehidupan anak-anak di Desa Gantong, Pulau Belitung pada masa sekolahnya. Diawali dengan pembukaan sekolah di SD Muhammadiyah Gantong yang hanya dihadiri 9 orang. Bapak Harfan selaku kepala sekolah sempat ingin menyerah dan menutup sekolah.
Pelajaran yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan, yaitu di mana seorang guru harus memiliki kegigihan untuk memberikan ilmunya dengan ikhlas dan mampu memotivasi untuk mengubah sejarah hidup peserta didik sehingga ia mampu bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Alternatif atau contoh lain dari film yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan yaitu ada pada film Saloka Rimba, di mana akses pendidikan seperti yang paling utama adalah baca, tulis, dan berhitung harus menjadi dasar yang harus dimiliki oleh orang Indonesia baik yang ada di kota, daerah, atau pedalaman suku seperti suku Rimba yang ada di Jambi, agar tidak terjadi eksploitasi alam yang seharusnya dimiliki hak suku Rimba secara habis-habisan diambil secara berlebihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hanya mau keuntungan sendiri. Maka di sini pendidikan harus dikenalkan pada suku Rimba. Karena pendidikan sangat penting dalam kehidupan, bukan berarti pembawa malapetaka, malah sebaiknya membuat kita sadar akan pengetahuan. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dari film tersebut? Apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yaitu yang pertama, kegigihan dan perjuangan Butet Manurung memberikan pendidikan kepada masyarakat Rimba meski mendapat penolakan. Yang kedua, sikap jujur terhadap ketidakjujuran dan tidak keadilan yang ditujukan oleh Butet Manurung yang terus membesarkan anak-anak Rimba agar tidak dieksploitasi. Selanjutnya yang ketiga, Butet Manurung membimbing dan mengembangkan potensi anak-anak meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Yang keempat, sikap dan semangat tanpa pamrih Butet Manurung melanjutkan pendidikan meski di tempat yang sulit dijangkau. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, kepekaan sosial diperlukan setiap orang untuk memastikan kehidupan yang berlebih berharga. Demikian presentasi materi yang telah kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.